Ferdinand Hutahian sindir AHY, terlanjur diantar bapaknya SBY. Malah diprank Om Brewo, akibat terlalu ngehalu pimpin negara tuh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Segenting apapun keadaan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mekanisme checks and balances harus tetap dijalankan. Bagi kami, sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental. Alasan kami sederhana dan hanya satu, yaitu Partai Demokrat ingin pemerintah sukses. Karena jika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat kita akan selamat. Ini kan Pak SBY, AHY sudah diantar datang ke Surya Paloh. Mungkin juga sudah terjadi deal-deal dan sebagainya gitu ya. Yang diumumkan malah Andika Perkasa. Harusnya kan AHY dong. Dari unsur militer, baru, anak muda, AHY dong katanya. Malah Andika. Makanya disentillah Nasdem sama Partai Demokrat karena nggak setuju sama Andika. Harusnya AHY di sana. Dalam poin ini AHY nggak nyambung. Tapi ya wajar. Dia kan ketua umum karbitan. Apa-apa kalau karbitan manisnya nggak enak gitu. Manis nggak alami. Coba lihat gaya jalan, gaya berbicara, gaya-gaya settingan, gaya-gaya ya karbitan. Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahian, kembali tampil di publik. Usai menjalani hukuman 5 bulan penjara atas perkara dugaan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Kabar bebasnya Ferdinand, aktif sebagai pegiat media sosial, telah dibenarkan Kasih Penkum Kejati DKI Jakarta, Azhari Syam, bahwa yang bersangkutan telah bebas sejak 9 Juni 2022 lalu. Adapun kabar bebasnya Ferdinand sempat jadi sorotan di media sosial Twitter, di mana melalui akun Twitter dengan nama @ferdinandhutah4, dia turut mengabarkan dirinya yang telah bebas. Welcome back, Le. Dan pasca bebas, Lee Ferdi pun langsung menggebrak dengan cuitan-cuitan tajam. Baru-baru ini memberikan sindiran telak kepada seorang bocah yang begitu manja pada bapaknya. Bocah tersebut diduga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, meskipun memang tidak disebutkan secara spesifik dalam cuitannya. Lewat akun Twitter pribadinya, Ferdinand mencuitkan bahwa nama sang bocah tersebut tak muncul di Rakernas Nasdem, padahal sudah bolak-balik sowan. Ferdinand pun merasa kasihan dengan bocah manja tersebut. Sontak saja, cuitan Ferdinand tersebut langsung mendapatkan komentar yang beragam dari para warganet. Kata seorang netizen dengan akun @yo3_dian, emang terlalu bernafsu, padahal belum waktunya, apalagi dengan calon ibu negaranya. Bahkan @johan_david70 mengatakan, si bocah mungkin lebih bagus jadi RW Cikeas dulu, baru jadi camat. Siapa tahu tahun 2029 bisa jadi wali kota. Selain itu, kata @yus_abubakar, dituntun bokap pula, gak diminati juga ya bang. Hal tersebut langsung dibalas oleh Ferdinand. Jangan kencang-kencang, nanti ada yang dengar. Ya, kalau menurut saya, kalau hancur ya hancur saja. Kalau memang emas, sampai kapanpun tetap emas. Mau dilumuri kotoran pun atau diinjak sekalipun, tetap saja emas yang diincar banyak orang. Entah Demokrat atau AHY memang kelihatan bernafsu. Birahinya yang menggebu-gebu untuk maju sebagai pilpres semakin kelihatan. Mereka tak mengindahkan risiko yang akan terjadi jika itu terus dipaksakan. Demokrat butuh waktu untuk memoles AHY, itu sudah pasti. Tak penting apakah AHY mau jadi capres atau cawapres. Yang penting adalah AHY terlihat seolah harus maju di pilpres, apapun ceritanya. Menunggu 5 tahun lagi rasanya terlalu lama. Demokrat sudah kering kekuasaan selama 10 tahun. Post power syndrome mulai menyelimuti mereka. Sekujur badan mulai gatal ingin duduk di kursi empuk nomor 1 di Indonesia atau minimal kursi nomor 2. Bukan hanya Demokrat dan AHY saja yang bernafsu begitu dahsyat. Istri sang ketum juga memiliki nafsu yang sama. Annisa Pohan juga begitu tak sabar, ingin duduk dan menikmati kursi RI sebagai ibu negara. Segala cara Annisa lakukan demi menjabat sebagai ibu negara. Mulai dari nyinyir pemerintah yang sah, pansos di media sosial, sampai pada menggunakan anaknya sebagai bahan politik. Gak istri, gak suami, gak Demokrat, mereka ini memang banyak maunya. Dulu saat berkuasa, presidensial threshold dibuat jadi 20%.
Sekarang mereka yang balik ngotot, minta 0%. Dan sekarang maunya masa kampanye lebih panjang demi memuluskan AHY menuju Pilpres. Urat malu pun diputus paksa. Bahkan tanpa malu, AHY sampai mengajak Peponya untuk menemaninya melobi Nasdem untuk mau berkoalisi. Coba deh, kalau nggak ada sang Pepo, mana berani AHY melobi sendiri? Memang, sang pangeran harus wajib diantar kemana-mana. Bapaknya nganter anaknya ke sekolahan. Lagian, kasihan juga kena prank Nasdem. Udah capek-capek soan diantar sang bapak. Nama sang putra mahkota nggak disebut sama Om Brewo. Mengsedihkan jadinya. Sungguh tidak menguntungkan dari sisi AHY. Sebab semestinya AHY lah yang datang sendiri menemui Surya Paloh dan menyatakan kesiapannya berkoalisi atau apapun itu. Ya begitulah, jika kualitas dari calon pemimpin yang masih berbau kencur, AHY seperti memperlihatkan ketidaklayakan atau tidak memiliki rasa percaya diri. Bahkan, jika misalnya SBY sendiri yang ngotot untuk mendatangi Surya Paloh, AHY harus melarang keras. Sebab kesannya memang sangat memalukan ketika seseorang sudah menyandang status sebagai ketua umum parpol, namun kesannya belum mampu mandiri. Bagaimana menurut Anda?